Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Primeriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Duel maut antara 2 orang pria terjadi di tengah permukiman. Tujuan korban hendak membalas dendam atas kematian sang ayah. Pedagang merasa omset turun akibat pembangunan tembok menghambat akses pembeli ke pasar tradisional Maju Palembang. Air limbah dari instalasi pengolahan air limbah bocor dan mencemari permukiman warga di Kecamatan Kemuning, Palembang. Duel maut antara 2 orang pria di Kota Palembang diduga dilatari dendam lama. Korban hendak membalas dendam atas kematian sang ayah yang tewas di tangan keluarga pelaku. Kini sang ibu harus meratapi peristiwa ini dengan kehilangan suami dan anak. Perkelahian terjadi antara Angga Saputra dan Budiman. Korban terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam sebelum akhirnya tersungkur usai mengalami luka tusuk. Jenazah Angga Saputra pun lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna kepentingan forensik. Aksi duel maut ini menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga korban, terutama sang ibu. Dirinya harus meratapi jasad putra sematawayangnya yang telah terbujur kaku. Sang ibu bernama Noni mengungkap dugaan dendam lama diduga menjadi motif dari perkelahian. Korban diduga hendak membalaskan dendam terhadap pelaku lantaran beberapa tahun yang lalu sang ayah juga tewas di tangan keluarga pelaku. Suami Itu ibu, keluarga yang ngeroyoi bapak muda. Bapak ini maksudnya ini kan juga dikeroyok keluarga dia. oh, Kenapa aku dan itu lawan bapak meninggal oleh keroyok keluarga dia. Keluarga tahun berapa itu bu? tahun 2001. 2001. Terus berangsur sampai sekarang. Sementara itu tim dokter forensik setelah melakukan pemeriksaan forensik visum menemukan 3 liang luka tusuk di bagian dada dan perut korban. Tusukan tersebut mengenai organ vital korban yang membuat dirinya tewas. Ada luka tusuk tusuk pada di bawah dada, kemudian pada di bawah dada kanan ya. Iya. Kemudian pada ya sebelah kiri sama di panggul sebelah kiri. Jadi nah, berapa lubang? Jadi ada 3 kemudian ada 1 luka lubang. Saat ini polisi masih mengejar keberadaan pelaku yang merupakan pecatan anggota TNI. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di TPU Kandang Kawat Kelurahan Bukit Lama. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Makin marak pencurian sepeda motor di sebuah indekos di Kota Palembang. Pencurian dilakukan 2 orang pria dengan modus berpura-pura jadi mahasiswa. Dua pelaku berboncengan sepeda motor dengan santai masuk ke halaman indekos. Tidak berapa lama, keduanya keluar dengan menggasak 1 unit sepeda motor milik seorang mahasiswa. Aksi pencurian sepeda motor di rumah indekos kembali terjadi di kawasan Jalan Jakabaring, Palembang, Rabu siang. Korban sendiri tidak mengetahui sepeda motornya digondol maling karena tengah terlelap tidur. Padahal sepeda motor tersebut terparkir tepat di depan pintu kamar korban. Pakai ransel pula, cak jelah budak. Ya kita dah curiga lah. Motor itu berada di mana bu? Jadi dalam kamar tidur. Lagi tidur. Ketahuan dia tahu motor dia hilang tuh pas Kalau kapan? kawannya gedor, lagi gedor. Katanya, nah apa sendal kau ni? Ado katanya. Motor katik kau taruh mana motor? Di garasi ya, tidak ni kau taruh sini lah depan kamar kan. Kalau malam baru mereka masuk garasi. Komplotan pencuri sepeda motor milik mahasiswa juga terjadi di tempat indekos di kawasan Jalan Rawajaya Kemuning, Palembang. Korbannya adalah seorang mahasiswa bernama Sahibul Azman.
Korban mengaku saat kejadian, ia dan rekannya tengah beristirahat di dalam kamar. Keduanya baru mengetahui sepeda motornya telah hilang dicuri saat hendak membeli makanan. Korban menduga pelaku yang menggondol sepeda motor tersebut berjumlah 4 orang. Pas tahunya dia lah hilang. Uang berapa lah kalau nyok dari pelaku? Kalau tengok dari CCTV, tanya uang 4. Uang 4-an. Berapa kok motor yang hilang? Dua. Motor kawan kita juga kena. Motor apa kawan? Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Kian maraknya aksi pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberikan kunci tambahan di kendaraannya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Palembang diringkus polisi usai melakukan adegan tak senonoh saat siaran langsung di media sosial. Perbuatan tersebut sengaja dilakukan untuk menambah jumlah follower atau pengikut. Perempuan dan laki-laki ini ditangkap polisi setelah melakukan live atau siaran langsung tak senonoh di media sosial. Kini ia diamankan Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Ia ditangkap dari patroli cyber yang dilakukan oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka sengaja merekam dan menyebarluaskan adegan tak senonoh bersama seorang perempuan di sebuah panti pijat di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang, melalui siaran langsung di media sosialnya. Polisi mengungkap motif pembuatan video itu untuk menambah jumlah follower dan mendapat endorse. Patroli cyber dan menemukan ada akun Instagram, ya, di mana di situ ada perbuatan asusila yang dibuatnya secara live oleh yang dilakukan oleh tersangka. Jadi berapa tersangka yang diamankan, Bang? Kalau untuk saat ini masih satu orang aja tersangka dari yang memang sengaja dia membuat video itu, ya. Yang laki-laki, Bang? Ya, laki-laki. Perempuan itu tahu nggak, Kak, Dan di live ini? Kalau perempuan itu sama sekali tidak tahu dia. Dia berharap untuk mendapatkan followers yang banyak. Dari followers yang banyak, dia bisa berharap ada yang mengendorse dia. Tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses penyelidikan dan terancam 6 tahun penjara. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone dan beberapa helai pakaian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Penahanan juga dilakukan kepada Kepala Cabang dan Direktur PT Magna Bitum. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Alex Nurdin ditetapkan tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Kepala Cabang PT Magna Bitum Raimarius Naidi, Direktur PT Magna Bitum Aldrin Tando, dan Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Edi Hermanto. Tersangka Raimarius Naidi yang sempat menjalani pemeriksaan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Palembang. Ditetapkannya keempat tersangka setelah jaksa penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 74 orang saksi. Adapun modus operandinya, yaitu bermula adanya rencana pemanfaatan aset milik Pemprov Sumsel untuk fasilitas pendukung Asian Games 2018 lalu. Namun dalam pelaksanaannya proses pengadaan tidak dilaksanakan dan Mitra Bangun Serah selaku panitia pengadaan tidak masuk kualifikasi. Akibat kontrak tersebut, bangunan cagar budaya hilang serta ditemukan aliran dana dari mitra kerjasama ke sejumlah pejabat terkait pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pelaksanaan proses pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Mitra Bangun Guna Serah tidak memenuhi kualifikasi panitia pengadaan.
Kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang mana kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat kontrak tersebut mengakibatkan hilangnya bangunan cagar budaya Pasar Cinde, serta terdapat juga aliran dana dari mitra kerjasama ke pejabat terkait. Sementara tersangka Ray Marius Naidi membantah telah melakukan korupsi dan menerima suap seperti yang dituduhkan. Jauh dari korupsi yang dituduhkan, tapi ini bagian dari tugas saya sebagai brand manager. Itu aja. Ya. Kita selaku apa di sini, Pak? Brand manager. Brand manager dari Magna Bitum ya. Tidak ada masalah sih. Ya silakan saja. Yang penting tidak ada suap, tidak ada apa-apa yang kita lakukan untuk proyek ini. Ada upaya hukum lagi nanti, Pak? Atau praktik nanti misalnya? Nanti kita lihat, kita pelajari. Ya, pelajari ya. Siap. Sejauh ini belum diketahui berapa besaran kerugian negara atas kasus ini. Kini pihak Kejati Sumsel masih menunggu hasil audit dari pihak BPKP Sumatera Selatan. Sementara bagi Alex Nurdin, kasus ini kembali menjeratnya untuk ketiga kali tersandung kasus korupsi karena sebelumnya Alex Nurdin dihukum atas kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dan pembelian gas bumi melalui PT PDPDE. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ini kan bagian dari...